semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda dengan NIM A1011211219. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus dengan tema kejahatan perbankan melalui kasus pembobolan deposito pada Bank Mega cabang Denpasar. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan. Baiklah, pembahasan kita mulai dengan kronologi kejadian. Kejadian bermula pada tahun 2012, di mana salah satu marketing Bank Mega cabang Gatot Subroto Denpasar bernama Medina Rizky Presentari Putri yang kerap disapa Kiki menawarkan produk deposito kepada salah satu nasabah bernama Putu Rabin dengan bunga yang sesuai dengan ketentuan Bank Mega, yaitu sebesar 5% per tahun. Namun, nasabah tersebut menolak tawaran tersebut karena merasa bunga deposito yang ditawarkan bank lain lebih besar. Karena takut kehilangan nasabahnya, maka Kiki pun menaikkan bunga deposito yang ia tawarkan menjadi 6,25% per tahun. Karena penawaran Kiki tersebut, Putu Rabin pun menyetujui dan membuka deposito di Bank Mega. Setelah deposito itu berjalan, Rabin pun mulai menerima bunga resmi dari Bank Mega sebesar 5%, dan untuk memenuhi kekurangan bunga sebesar 1,25% tersebut, Kiki membayar dengan menggunakan uang pribadi miliknya. Hal ini ia lakukan karena sedang mengejar target agar mendapatkan kenaikan gaji serta promosi. Setelah itu, Putu Rabin pun mengajak beberapa orang untuk membuka deposito di Bank Mega cabang Gatot Subroto. Terdapat 6 nasabah baru yang membuka deposito di Bank Mega tersebut. Setelah para nasabah tadi memasukkan uang ke dalam Bank Mega, para nasabah tadi pun meminta bunga yang lebih besar daripada bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Mega. Karena dengan alasan takut kehilangan nasabah, Kiki pun memenuhi keinginan para nasabah tersebut dengan memberikan bunga sebesar 6,5% sampai 12% per tahunnya, serta bonus-bonus dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing atau falas yang ditransfer dari rekening penampungan atau bank lain maupun yang diserahkan secara cash, serta bonus lainnya yang berupa tiket jalan-jalan ke luar negeri dan barang-barang mewah. Kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut pun dibayar menggunakan uang pribadi milik Kiki. Serta Kiki mencairkan deposito para nasabah tersebut dengan cara membohongi para nasabah untuk menandatangani selip pencairan dengan alasan akan ada perbaikan atau koreksi bunga bank sesuai dengan permintaan para nasabah. Selain 7 nasabah sebelumnya, Kiki juga mempunyai 14 nasabah lain yang membuka deposito lewat dirinya. Para nasabah ini juga meminta bunga sebesar 6% sampai 12% per tahun. Pada tahun 2018, Kiki diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatot Subroto. Kenaikan jabatan ini ia dapatkan atas prestasinya yang dapat mengejar target sales funding yang diberikan oleh direksi Bank Mega. Kiki kembali mencairkan deposito atas nasabahnya dengan cara yang sama seperti yang ia gunakan sebelumnya. Untuk menampung pencairan deposito para nasabahnya tersebut, Kiki pun membuat rekening penampungan pada beberapa bank dengan nama orang lain, di antaranya atas nama Anastasia Lukito dengan nomor rekening Bank Mega, atas nama Hadi Irawan dengan nomor rekening Bank Mega, atas nama Nyoman Suryawinata dengan rekening Bank Mega, atas nama Dharma Putra Hasan dengan rekening Bank BCA, dan selanjutnya ada Gede Surya Perdana dengan rekening Bank BCA. Rekening-rekening tabungan di beberapa bank tersebut akan digunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara overbooking atau transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cashback dan bunga serta bonus-bonus hadiah yang Kiki janjikan kepada para nasabahnya. Hasil dari tabungan rekening-rekening tersebut maupun rekening para nasabah digunakan untuk membayarkan bunga dan bonus yang telah dijanjikan. Putusan pengadilan. Pengadilan menyatakan Medina Rizky Presentari Putri alias Kiki telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta menjatuhkan pidana terhadap Kiki dengan
pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Menurut saya, pada kasus ini, kesalahan tidak hanya terletak pada saudara Medina Rizky Presentari Putri atau Kiki saja, melainkan juga terdapat kesalahan dari pihak Bank Mega. Memang benar bahwa Kiki yang melakukan penipuan serta tindakan pencucian uang, namun hal ini dapat terjadi dikarenakan ketidaktegasan peraturan dan pengawasan, sehingga telah terjadi kesalahan dengan sistem pada Bank Mega. Hal ini dapat terlihat dari mudahnya pejabat Bank Mega, yaitu Kiki, mencairkan dana nasabah tanpa ada pengawasan. Dalam kasus ini, Bank Mega juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana para deposan yang telah hilang, sekalipun hal itu diakibatkan oleh oknum bank. Menurut POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dalam pasal 29 disebutkan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Sekian pemaparan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata maupun sikap saya pada video ini, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.